Halo teman-teman semua, pelajar yang semakin tangguh, masih bersama Om Rey di Bedah Konsep Dasar SD dan SMP. Ya tentunya dengan cara belajar yang berbeda dan lebih baik ya, bersama Omega Pro Edu Center Indonesia OPC. Ingat YouTube channelnya pun namanya OPC. Ya, silakan dukung Om Rey dan teman-teman yang lain untuk terus meningkatkan, memajukan channel ini. Ya biasa ya, dengan cara komen, subscribe, share, ya boleh dengan nyalakan loncengnya. Jadi kalau ada video-video baru juga dapat informasinya, ya kan? Mumpung gratis, tidak berbayar. Kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan untuk bedah konsep dasar bangun datar. Jadi sebelumnya di video sebelumnya kita sudah bahas masalah persegi, persegi panjang, jajar genjang, dan belah ketupat. Nah, sekarang kita masuk ke layang-layang. Apa tuh layang-layang? Bentuknya mirip dengan belah ketupat ya. Bentuknya mirip dengan belah ketupat. Nah, tinggal sifat-sifatnya. Nah, kalau layang-layang berbeda dengan belah ketupat, apa aja? Pertama, dia hanya punya satu sudut yang sama besar. Ya, hanya punya satu sudut yang sama besar. Kalau belah ketupat dia punya dua pasang sudut. Nah, ini satu pasang sudut ya, sorry ketinggalan pasangnya ini. Satu pasang sudut yang sama besar. Yang mana itu? Nah, yang ini, set dan set. Ya, kalau kita namakan ini K, L, M, N, maka sudut L dan sudut N itu sama besar. Sedangkan sudut K dan sudut M berbeda. Kenapa begitu? Nah, karena dia punya dua pasang sisi atau rusuk yang sama besar. Nah, gitu. Yang mana aja? Nih, KN dan KL itu sama besar. Ya nggak? Sementara LM dan NM itu juga sama besar. Sip. Boleh nggak dua pasang ini sama antara yang atas dan yang bawah? Ya boleh. Ya kalau sudah sama antara atas dan bawah berarti sama semuanya. Berarti jatuhnya ke ketupat. Ya belah ketupat, bukan layang-layang lagi. Kalau berbeda baru layang-layang. Sip ya. Oke. Apalagi sifatnya? Nah, ini sifat umum dari segi 4 itu total besar sudutnya yaitu 360 derajat. Ya, ingat ya, tanpa Celcius ya, karena ini sudut bukan suhu. Sip. Ya, ini total sudut 360 derajat. Jadi sudut L ditambah sudut N ditambah sudut K ditambah sudut M pasti 360 derajat. Gitu ya. Oke, lanjut. Sifat selanjutnya adalah diagonal. Jadi dia memiliki dua diagonal. Nah, diagonal seperti yang sudah diketahui adalah garis seberang ya. Jadi dari K ke M kita tarik sebuah garis, dari N ke L kita juga tarik sebuah garis, jadilah dua garis diagonal, garis seberang. Nah, karena diagonalnya seperti ini, nah pertemuan diagonal ini membentuk sudut siku-siku, gitu ya. Maka nanti pasti erat kaitannya dengan Pitagoras. Ya, anggaplah ini adalah O, ya, titik O, maka KLN itu adalah segitiga Pitagoras. MON Pitagoras, MOL Pitagoras, KOL juga Pitagoras. Nanti pakainya. Ya, semuanya masing-masing segitiga siku-siku. Nah, kita bicara luas. Bicara rumus luas, sama seperti belah ketupat ya. Diagonal 1 dikalikan diagonal yang kedua dibagi 2. Ya, diagonal yang panjang dikali dengan diagonal yang pendek lalu dibagi 2. Nah, keliling gimana? Keliling adalah total panjang sisi luar gitu. Total panjang sisi. Ya, tinggal kita jumlahkan aja nanti ya. Jadi yang KL ditambah LM ditambah NN ditambah NK atau KN. Sip.
Contoh soal, yuk. Soalnya ya, kita karang-karang dulu. Misalnya KM, ya, KM adalah 12 cm, ya. Terus KN, nah gitu. Bentar ya. Jangan 12 deh. Sorry ya, bentar. Biar angkanya enak, kan kita belajar ya. Jadi jangan cari angka yang nggak enak, biar cepat dipahami konsepnya. Misalnya KM adalah 17, gitu ya. KO misalnya 10, ya. Lalu LN misalnya 48. Yuk kita mulai. Pertama ditanya berapakah KN, yang kedua ditanya berapakah LM, yang ketiga ditanya berapakah luas, yang keempat berapakah keliling, gitu ya. Ya, kita cari. Misalnya kita mau mencari KN dulu ya. KN berarti kan segitiganya begini ya. Ini K, ini O, ini N. Ditanya ini KO-nya berapa? 10. Oke, 10. ON-nya, nah kita nggak tahu. Yang diketahui adalah LN dari ujung sini ke ujung sini 48. Berarti kalau ON-nya setengahnya 24. Sip. Nah, kita cari KN. KN berarti akar dari jumlah ya. Tinggi kuadrat yaitu 100 ditambah 24 kuadrat berarti 576. Coba dihafal ya. Kuadrat dari 1 sampai 30. Penting sekali buat modal apapun gitu. Nah, berarti akar dari 676, akar dari 676 adalah 26 cm. Oke, di sini sudah tahu nih. 26 cm. Sini berarti tadi 10. Karena di sini 10 dari KKM 17, maka di sini adalah 7 gitu ya. Dari LKN 24, maka di sini 12, di sini 12 gitu. Nah, selanjutnya 12 sih. 24 gitu ya, sorry 24 kita dibagi 2 48-nya. Nah, setelah itu kita mencari MN atau LM ya. LM boleh, MN boleh. Ya, kita cari. Ya, begini. Ini adalah O, di sini adalah M, di sini N. Dengan ON adalah 24, OM-nya 7. Nah, berapakah MN? Nah, MN sama ya. Karena sisi miring berarti 24 kuadrat 576 ditambah 7 kuadrat 49 berarti 625 ya. Maka panjang MN atau LM adalah 25 cm. Oke, di sini sudah tahu 25 cm. Nah, luasnya gimana? Ya, luas berarti apa? D1 kali D2 berarti 17 kali 48 dibagi 2 gitu ya. 17 4 bisa dibagi 2 ya. 48 aja dibagi 2. 48 dibagi 2 24. Nah, 24 kali 17 kita cari yuk. 24 kali 17 8 simpan 2 14 tambah 2 16 4 2 8 10 408 ya. Jadi luasnya 408. Ingat cm persegi. Oke gitu ya. Nah, kelilingnya gimana? Ya, kelilingnya tinggal dijumlahkan. Kalau ini 26, maka di sini juga 26. Kalau ini 25, maka di sini juga 25. Tinggal jumlahkan aja ya. 2 dikali 26 ditambah 25. Atau 2 kali 51 gitu ya. Atau berarti 102 cm saja. Oke, itu sedikit contoh soal ya, dan konsep dasar dari sifat-sifat layang-layang. Nanti
apa variasi soalnya kita pelajari di pertemuan berikutnya. Baik, teman-teman, silakan kalau ada yang mau tanyakan nanti bisa di komen. Ada kritik, saran positif, silakan di komen juga. Ya, dilarang untuk memakai kata yang kurang sopan atau yang mencela seperti itu ya. Silakan bertindak baik seperti layaknya pelajar Indonesia yang tangguh. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.